Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para siswa dan siswi sekalian kelas 11 IPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di hari Senin untuk jam pelajaran terakhir materi kita adalah pendidikan agama Islam. Pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam. Untuk pada pertemuan yang kedua, setelah kemarin pada pertemuan yang pertama kita sudah saya sudah memberikan penjelasan ataupun pengantar bertatap muka meskipun melalui media aplikasi Zoom ya. Tetapi untuk pertemuan pada kali ini, pertemuan yang kedua, itu saya tidak melakukan tatap muka, akan tetapi kalian penjelasannya mendengarkan melalui channel YouTube saya ya. Jangan lupa subscribe dan like dan subscribe berkaitan dengan channel YouTube berkaitan dengan penjelasan pendidikan agama Islam. Nah, kalau kemarin saya sudah menjelaskan berkaitan dengan peta pokok-pokok pembahasan kita, dan fokus kita adalah tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala pada semester pertama dengan beberapa rinciannya. Lalu kemudian berikutnya adalah pada semester kedua tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita sudah masuk kepada materi pembahasan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Para siswa dan siswi sekalian kelas 11 IPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai awalan saya memberikan sebuah ilustrasi. Jika kalian sedang dalam perjalanan ya, misalnya mohon maaf ini ada pesawat terbang lewat ya, karena terdengar sangat bising. Misalnya kalian satu kali berwisata ya, jika hobinya naik gunung dan seterusnya, ataupun kemudian hobinya melakukan perjalanan adventure ya, misalnya di tengah hutan dan seterusnya. Pasti di antara kalian ataupun kita semua yang hobi demikian itu membutuhkan sebuah alat ya, alat bantu ya. Kalau dulu sebelum ada GPS yang melekat di handphone kita, itu kita membutuhkan kompas ya. Sebelum ada GPS, kita membutuhkan kompas. Nah, tetapi untuk sekarang ini kita menggunakan GPS ya, sebagai petunjuk ataupun penuntun arah dari tujuan yang akan kita tuju. Kalau misalnya kita suka naik gunung, biasanya tujuan kita adalah puncak gunung, dan perjalanannya tidak mungkin kemudian lurus dari bawah sampai ke atas. Akan tetapi butuh perjalanan yang boleh jadi memang dibuat, dan beberapa saat mungkin perjalanan jalan-jalan yang dibuat itu seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ada pohon yang tumbang dan seterusnya yang menjadi penghalang. Nah, pada saat itu kita membutuhkan GPS, membutuhkan alat bantu untuk mengarahkan proses perjalanan kita. Ataupun kemudian juga kalau di saat ini ketika kita ingin menuju suatu tempat ya, misalnya dari rumah kita menuju satu tempat tersebut adalah tempat yang tidak kita ketahui secara pasti tujuan akhirnya, maka kita membutuhkan alat bantu agar kemudian setiap perjalanan kita itu terpandu dan kita sampai kepada tujuan tersebut. Misalnya kalau kalian pertama kali misal dari rumah ke sekolah, waktu dulu pertama kali sebelum kalian tahu sekolah SMA Muhammadiyah 4 lokasinya ada di mana, biasanya kemudian kita meminta bantuan tersebut dalam bentuk apa?
Kalau sekarang sudah ada Android, berarti kita menggunakan Maps disertai dengan mengaktifkan navigasinya. Lalu kemudian diarahkan perjalanan kita dari rumah sampai dengan ke sekolah. Itu sebuah ilustrasi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika tujuan kita adalah surga, tujuan kita adalah kebahagiaan di akhirat, maka kita butuh panduan, butuh arahan. Ya, arahan itulah yang disebut dengan kitab, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panduan kita adalah Al-Qur'an. Panduan kita adalah kitab yang disebut dengan Al-Qur'an. Agar tujuan hidup kita untuk mencapai surga tercapai, maka kepatuhan kita, pemahaman kita terhadap Al-Qur'an adalah mutlak. Sehingga kita mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dalam proses perjalanan hidup kita ini sedang berjalan karena umur kita terus bertambah. Dalam proses perjalanan kehidupan kita tidak tergelincir yang terjerumus pada jurang kemaksiatan, kemafsadatan, kemudaratan, yang pada akhirnya tujuannya melenceng bisa nanti kalau tidak patuh terhadap Al-Qur'an. Yang tadinya kita tujuannya kepada surga, kita bisa masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara sebuah ilustrasi, ya, ilustrasi sederhana ataupun analogi bahwa kitab pun fungsinya adalah demikian. Itulah mengapa kemudian kita harus beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jika berkaitan dengan iman, maka ini adalah rukun iman yang ketiga setelah iman kepada malaikat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Baru kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Para siswa dan siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan ya, karena yang saya tampilkan ini adalah PowerPoint, ya, perlu saya tekankan, persiapkan alat tulis kalian, ya, buku kalian disertai dengan pulpen kalian, karena ketika saya menyampaikan dalam bentuk slide, ya, yang saya sampaikan adalah poin-poinnya, sedangkan powernya itu adalah apa yang saya jelaskan melalui voice, ya, melalui suara ini. Jadi yang saya sampaikan di slide di PPT ini adalah poin-poinnya, sedangkan penjelasannya adalah melalui yang saya sampaikan melalui suara saya. Tidak semuanya yang saya jelaskan ini tercatat di dalam PowerPoint, tetapi di PowerPoint ini adalah poin-poinnya saja. Oleh karena itu diharapkan kalian menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang saya sampaikan. Dan hal-hal yang saya sampaikan ini adalah satu hal yang sangat penting, dan boleh jadi ada banyak yang akan keluar dalam ujian. Para siswa dan siswi sekalian rahmatullahi subhanahu wa taala, kita masuk kepada iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan pengertian kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab, ya. Secara etimologis. Nah, etimologis ini secara bahasa, ya. Seringkali kalau dalam Islam itu pendekatannya dalam bahasa, karena kata kitab itu akar katanya bukan dari bahasa Indonesia. Maka secara bahasa kata kitab itu berasal dari kata kataba, ya. Kataba, kaf, ta, dan ba. Yang maknanya adalah menulis. Jika dalam bentuk masdar, ya, bentuk masdarnya itu adalah kitab, maka kitab maknanya adalah tulisan, ya. Meskipun kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu turun tidak dalam bentuk tulisan, akan tetapi sesuatu yang tertulis di dalam hati dan pikiran-pikiran dalam bentuk hafalan saat itu. Yang kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dikodifikasikan, dimushafkan dalam bentuk tulisan yang tersusun
yang disebut dengan kitab, buku, ya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kitab itu dimaknai buku, ya. Kata kitab, kalau bahasa Arab biasa kitab itu, kalau kalian belajar bahasa Arab sama Bu Mei, itu kata kitab maknanya artinya adalah buku. Sedangkan kemudian pengertian kitab Allah Subhanahu wa taala secara terminologis, secara istilah adalah kitab suci. Ya, kitab ini berarti tidak hanya kitab Al-Qur'an saja ya, tapi ada Taurat, Zabur, Injil. Ya, itu termasuk di dalamnya yang diturunkan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri rasul itu diberikan wahyu berupa kitab. Karena tidak semua nabi itu disebut rasul, akan tetapi semua rasul adalah nabi. Ya, kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para rasul-rasulnya secara berangsur-angsur, yang sebagian sesuai dengan kejadian ataupun peristiwa-peristiwa. Ya, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi rasul, ataupun kemudian para rasul lainnya seperti Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu makna secara istilah ataupun terminologis, ya, terminologis. Para siswa dan siswi sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang pengertian ataupun definisi kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berikutnya. Sedangkan kemudian makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di kitab, ya, makna kitabnya tadi adalah kitab suci, ini yang diturunkan Allah kepada Rasul. Sedangkan makna iman itu sendiri, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini. Ya, ketika meyakini berarti yakin 100%. Meyakini dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati dan di dalam pikiran. Ya, karena makna iman adalah itu. Ya, bahwa seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya adalah hak atau benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi semua yang tertuang, semua yang disampaikan, yang tertulis, yang disebutkan di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya berisi kebenaran atau al-haq. Ya, semuanya berisi kebenaran. Jika kitab itu adalah berita tentang kisah masa lalu, kemudian berisi tentang hukum-hukum, berisi tentang kabar ataupun berita, ya, kabar ataupun berita tentang kegembiraan bagi orang yang taat, orang yang saleh, kemudian ancaman bagi orang-orang yang suka berbuat pelanggaran, itu adalah kebenaran, itu adalah fakta, itu adalah hak, ya, meskipun itu belum terjadi. Ya. Karena ini adalah persoalan sesuatu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat oleh manusia. Nah, itu perhatikan ya. Jadi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat oleh manusia. Lalu kemudian kita lanjutkan. Nah, kita masih di lalu apa sih sebuah pelajaran ataupun yang seharusnya menjadi sikap yang tercermin. Jadi ketika kita sudah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, idealnya melahirkan sebuah sikap, ya, sebuah sikap kita. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka sikap kita adalah sikap terhadap kitab yang disebut Al-Quran. Ya, karena kitabnya adalah Al-Quran. Kita bukanlah orang
Ya, karena kita hidup di zaman sekarang bukanlah orang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi Musa, sezaman dengan Nabi Daud, sezaman dengan Nabi Isa. Dan itu diantara ciri-ciri yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab lainnya. Kalau kitab lainnya diperuntukkan hanyalah terhadap umat yang sezaman dengan nabinya. Setelah itu sudah tidak berlaku. Ya. Setelah itu sudah tidak berlaku. Sedangkan jika berkaitan dengan Al-Quran itu adalah sebuah kitab, sebuah panduan, sebuah wahyu, ya, yang menjadi panduan bagi kehidupan manusia ataupun umat setelah di masa Nabi Muhammad SAW dan setelahnya hingga akhir zaman, hingga akhirat. Nah, ini sikap cermin iman kepada Allah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itu mempelajari sungguh-sungguh kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diantaranya isi utama dari Al-Qur'an adalah hidayah. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila, diturunkan fihi, di dalam Ramadan, di bulan Ramadan itu Al-Quran hudal linnas, yang fungsinya sebagai petunjuk. Petunjuk itu tidak akan pernah hadir jika kita tidak mau belajar dan memahaminya. Ya, disebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah misalnya, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, yang dimaksud kitab ini adalah Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Tidak mungkin ini menjadi petunjuk jika seseorang itu ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Karena dia ragu, biasanya dia enggan untuk mempelajarinya. Ketika enggan mempelajarinya, maka tidak akan mungkin hadir yang disebut pemahaman. Ya. Karena tidak paham, maka tidak mungkin hadir untuk memberikan panduan ataupun petunjuk bagi dirinya, karena dia nggak paham. Maka mempelajari sungguh-sungguh kandungan Al-Quran ataupun isi Al-Quran. Lalu kemudian sikap berikutnya adalah mendakwahkan isi kandungan, ya, atau petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kita punya tugas untuk mendakwahkannya, ya, karena kita semua punya tugas untuk melanjutkan kerisalahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdakwah itu adalah wajib, ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Maka amar ma'ruf dan nahi munkarnya, mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari kemunkaran, itu harus berdasarkan panduan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tugas kita adalah berdakwah, ya, berdakwah dengan bersama-sama. Adakanlah segolongan umat yang bersama-sama dalam mengajak yang ma'ruf, bersama-sama dalam menghalau yang munkar, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersama-sama dalam kemuliaan. Kemudian perintah dakwah juga dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka cegahlah. Cara mencegahnya itu adalah berdasarkan panduan hidayah yang disebut yang ada dalam Al-Qur'an. Mencegah dengan kekuatan, dengan tangan, mencegah dengan lisan, mencegah dengan hati. Itu yang paling lemah. Huwa ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Lalu kemudian berikutnya, ketika kita sudah beriman, percaya, yang berikutnya adalah memperbaiki bacaan Al-Quran dengan cara mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini penting, ya. Mempelajari ilmu tajwid, memahami mana yang ikhfa itu ikhfa, mana yang izhar itu izhar, mana yang iqlab itu iqlab. Jangan sampai kemudian terbolak-balik membacanya. Ketika diminta izhar, maka dia harus jelas dibacanya, maka tidak diperkenankan didengungkan ataupun disamarkan, dibaca ikhfa, ya. Jangan sampai kemudian kebolak-balik. Ketika itu hukumnya adalah mad wajib, ya, mad wajib muttasil misalnya.
berarti dia harus dibaca 5 sampai 6 harokat. Ya. Ada banyak sekali contoh-contohnya yang nanti secara khusus ya, karena ilmu tajwid ini adalah pelajaran secara khusus yang mempelajari bagaimana kaifiat membaca Al-Quran. Bukan hanya tentang hukum-hukum itu tersebut, akan tetapi juga cara melafalkannya. Antara ha dengan kha itu berbeda. Antara ha, kha, ha itu adalah berbeda. Antara a kemudian dengan ain. Antara ta dengan dha itu juga berbeda, juga dengan ba itu berbeda, dengan sa itu berbeda, dengan sa itu berbeda, dengan shin itu berbeda. Maka itu bicara tentang makharijul huruf, tentang keluarnya huruf. Para siswa dan siswi sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian yang terakhir, sikap yang terakhir adalah mematuhi seluruh aturan yang ada dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran itu berkaitan dengan hukum-hukum, maka ketika tidak di Al-Quran disebutkan wala taqrabu zina, maka jangan dekati zina. Pacaran saja tidak boleh gitu ya. Jadi mendekati zina itu, pacaran itu menjadi bagian dari mendekati zina. Wala taqulur riba, ya. Jangan makan riba, maka riba juga nggak boleh dimakan. Ya, jangan berbuat curang dan lain sebagainya. Banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini berkaitan dengan dalil-dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa ma indahu ilmul kitab. Artinya berkatalah orang-orang yang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah cukup Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Lalu kemudian berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi tidak perlu panjang-panjang penjelasannya, slide-nya tidak perlu banyak, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik apa yang telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk tetap teguh dalam ikut yang dijelaskan dalam Al-Quran, memahaminya dengan baik, mempelajarinya dengan baik, membacanya dengan baik, mengikutinya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan bersikap dengan sikap yang terbaik untuk menjadi penyelamat kita, memandu kita selamat di dunia dan di akhirat. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.